Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Firmansyah, mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan mereview sebuah buku, di mana buku ini saya telah baca, yaitu dengan judul Ilmu Pendidikan Islam. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam ini, di mana inti dari buku yang telah saya baca ini menjelaskan bahwasanya seorang yang berpendidikan atau yang ingin berpendidikan pasti tidak akan jauh dari ajaran-ajaran agama Islam, karena kita merupakan salah satu umat yang beragamakan Islam bagi yang beragama Islam. Buku ini dibuat oleh Prof. Dr. Ahmad Tafsir dan diterbitkan oleh PT Remaja Rosada Karya pada tahun 2012. Keluarlah cetakan pertamanya di Bandung. Buku ini berisikan sebanyak 321 halaman, jadi bukunya setebal ini. Jadi untuk inti dari buku Ilmu Pendidikan Islam ini, yaitu kita diajarkan bahwasanya pendidikan sekarang ini itu tidak jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Karena apabila kita jauh dari ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, maka kita akan memasuki suatu jalan yang salah, sehingga apa yang kita pelajari itu biasanya tidak bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Oleh karena itu, buku ini dibuat dan dijelaskan di dalamnya banyak sekali daftar-daftar yang bisa kita baca, sehingga melakukan pendidikan di bawah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Karena dari judul buku ini saja, Ilmu Pendidikan Islam, di mana kita betul-betul diarahkan untuk menjadi orang-orang yang berpendidikan dengan pengetahuan ilmu yang tinggi. Jadi di dalam buku ini saya akan mengambil suatu contoh dalam bacaan buku ini, di mana di dalam buku ini ada yang menjelaskan tentang manajemen pendidikan Islam. Ya, justru disinilah manajemen pendidikan Islam menjelaskan bahwasanya suatu pendidikan ataupun perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian itu sendiri tidak lepas dari yang namanya keislaman. Jadi setiap hari yang kita lakukan itu berdasarkan dengan pedoman ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di buku ini juga bagus untuk dijadikan sebagai buku referensi untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin memiliki jurusan yang lebih mendalam kepada agama Islam, seperti misalnya pendidikan agama Islam ataupun manajemen pendidikan Islam yang ada di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk melakukan sebuah penelitian atau ingin mengakhiri studinya dengan membuat skripsi, saya sarankan dengan membaca buku Ilmu Pendidikan Islam ini, kita dapat menambah wawasan lebih luas lagi, di mana buku ini yang menjelaskan tentang pendidikan agama Islam. Jadi untuk buku ini bagus sekali untuk dijadikan referensi, karena di dalamnya banyak sekali judul-judul yang sangat menarik yang terdapat pada daftar isi dan daftar bacaannya. Untuk buku ini diciptakan atau dibuat oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Ya, jadi buku ini terbit di Bandung, terbit cetakan pertama pada tahun 2012 dan kurang lebih 321 halaman. Jadi lumayan tebal untuk mentamatkan buku Ilmu Pendidikan Islam ini. Jadi untuk itu saya menyarankan kepada teman-teman untuk ketika melakukan sebuah penelitian atau pembuatan akhir studi atau skripsi, itu saya sarankan untuk membaca juga buku ini yang berjudulkan Ilmu Pendidikan Islam, di mana buku ini sangat bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain, karena di dalamnya juga membahas tentang mulai dari konsep-konsep pengetahuan Islam kita, di mana kita
harus mencari tahu terlebih dahulu dasar-dasarnya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin tulis, apa yang kita ingin buat itu berdasarkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi saya yakin buku ini sangat membantu kita semua, baik dalam pembuatan skripsi ataupun tulisan-tulisan yang berkarya ilmiah, sehingga meningkatkan juga kualitas iman dan takwa kita, meningkatkan ilmu pengetahuan intelektual kita, sehingga terjadilah kita orang-orang yang berpendidikan dengan menjunjung tinggi agama Islam sesuai pedoman ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi inti dari buku yang saya review pada hari ini, kita semua dapat mengetahui mulai dari konsep-konsep dasar-dasar pengetahuan Islam kita, sehingga kedepannya itu berjalan sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita sendiri. Mungkin itu saja penafsiran atau review buku kali ini. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.